Reptil. Jangan lupa subscribe ya. Welcome back di Bau Reptil. Oke, di channel ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang berbau-bau reptil, mulai dari review, unboxing, hingga bagaimana sih perawatan-perawatannya. Mau tahu keseruannya? Ya, check it out. Kali ini kita akan mereview reptil yang eksotik banget yang ada di Indonesia. Wah, dan luar biasa banget, dia punya ciri khas yang hampir nggak ada atau nggak dipunyain sama banyak reptil di dunia kayak gitu kan. Nah, mau tahu apa yang ingin kita bahas? Nah, yang kita bahas kali ini adalah Hydrosaurus lagi. Belum bosan-bosan yang ngebahas hewan reptil yang satu ini ya. Nah, kali ini dari 4 jenis yang ada di Indonesia, kita akan ngebahas salah satunya yang paling populer yang ada di teman-teman penghobis ya, yaitu Hydrosaurus celebensis. Oke, kita lihat. Nah, ini nih hewannya nih teman-teman. Oke, salam kenal. Ini Hydrosaurus celebensis yang sudah cukup lama saya pelihara. Namanya Kaiser, bisa dipanggil Kai. Halo Kai. Halo. Oke, kita akan review singkat nih tentang hewan ini ya, kayak gitu. Bagaimana dia dari mana, cara makannya, terusnya juga bagaimana sih kita merawatnya, kayak gitu. Oke. Nah, dimulai aja. Pertama, hewan ini hewan eksotik ini nih, nama ilmiahnya adalah Hydrosaurus celebensis. Yes. Nah, di awal-awal kemunculannya hewan ini dilabelin dengan nama Hydrosaurus ambonensis. Nah, itu memang dinamakan ilmiahnya hingga di tahun 2012 sampai di tahun 2014 diubah kembali sesuai nama aslinya menjadi Hydrosaurus celebensis. Tapi sayang banget pas di tahun 2014 itu nama Hydrosaurus celebensis itu tidak terdengar karena orang sudah terbiasa dengan nama Hydrosaurus ambonensis. Sampai akhirnya di 2020-an ini teman-teman Iobis udah berhasil menyebutnya dengan nama aslinya Hydrosaurus celebensis. Nah, hewan ini sendiri tersebarannya ada di sekitaran daerah Sulawesi Selatan. Yang bikin beda hewan ini, Hydrosaurus ini dibandingkan dengan Hydrosaurus lain itu biasanya dari motif yang ada di badannya kayak gitu. Nah, seperti biasa kalau kita bandingin dengan yang satu lagi jenis yang lain, misalnya kayak Hydrosaurus microlopus, perbedaannya itu biasanya paling mencolok adalah di warna tubuhnya. Dia untuk Hydrosaurus celebensis ini sendiri didominasi dengan warna hitam dengan borcak warna putih, biru, hijau hingga kekuningan yang ada di badannya. Nah, seperti ini salah satunya yang warnanya agak keputihan. Tapi beda ya putihannya ya. Nah, yang bikin beda lagi apa tuh? Nah, yang bikin beda ini sama Hydrosaurus misalnya kayak microlopus biasanya ada di bentuk culanya. Untuk jantannya dia juga punya cula di wajahnya, tapi culanya tidak terlalu besar. Kayak gitu. Nih, culanya ada di sekitar sini. Nah, oke, bisa dilihat. Oke, nah ini teman-teman, culanya tidak terlalu besar. Dia culanya agak kecil tapi tetap punya cula. Nah, karakteristiknya biasa, tetap santai, aman. Dan untuk spike-nya, nah biasanya kalau di Hydrosaurus microlopus itu spike sininya ininya cukup besar, agak tinggi di crest-nya. Tapi kalau untuk di Hydrosaurus celebensis sendiri, ini biasanya tidak terlalu besar, tapi tetap akan bisa flaring atau kalau bahasa gampangnya ngedok lah ya. Tetap akan ngedok kalau ketemu jantan atau lagi musim kawinnya juga. Jadi dia akan agak meninggi kayak gininya juga. Nah, yang bikin beda juga ada di sini, teman-teman. Nah, ini kalau bahasa gampangnya ini sisik nular atau dibilang sisik mutiara gampangnya ya kalau teman-teman. Ini biasanya ukurannya agak kecil dan warnanya cerah. Sedangkan di Hydrosaurus microlopus biasanya sisiknya itu besar-besar dan warnanya gelap, agak tebal dan ngumpul di satu hal. Nah, kalau dia ini tuh kecil-kecil, jadi hampir sama kayak sisik-sisik yang ada di bagian tubuh lainnya. Nah, sip. Dan untuk panjangnya sendiri, Hydrosaurus celebensis ini berada di urutan kedua
setelah Hydrosaurus celebensis. Hydrosaurus celebensis tadi urutan kedua setelah Hydrosaurus microlopus dengan panjang pernah tercatat itu hingga 1,2 meter. Nah, kalau Kaisar sendiri ini panjangnya baru sekitar 1 meter 10 mili 1 meter lebih sedikit kayak gitu. Nah, sip. Dan kalau untuk perawatan sederhana nih, kalau ngomongin Hydrosaurus untuk teman-teman kayak gimana sih cara ngerawatnya? Sebenarnya sih perawatan Hydrosaurus itu dibilang gampang, nggak juga, dibilang susah, nggak juga ya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah setiap pelihara hewan apapun, reptil apapun, itu adalah kita harus siap, baik secara finansial, baik secara waktu, dan baik juga secara perhatian. Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang beli itu karena ikut-ikutan aja, karena terlihat keren aja, karena hewannya sangar aja, jadi akhirnya beli, habis itu tidak dirawat dengan baik, hewannya luka, dan akhirnya mati sia-sia. Itu amat disayangkan sekali teman-teman, karena sayang sekali hewan secantik ini itu walaupun dulu ya sempat masuk ke daftar lindungan dan akhirnya tahun 2018 keluar dari daftar lindungan, tapi bukan berarti hewan ini kita bisa siakan begitu aja. Kita tetap harus bisa rawat hewan ini dengan sepenuh hatinya kayak gitu teman-teman, karena faktanya 98% hewan ini yang ada di pasaran itu masih hasil tangkapan alam teman-teman. Jadi harus banget kita jaga, harus banget kita rawat. Kalau bisa kita bikin program ternak biar diperbanyak, biar hewan ini nggak habis di alamnya gitu teman-teman. Nah, untuk pakan hewan ini tuh basically adalah oportunis, dimana dia itu akan makan hampir semua makanan yang kira-kira masuk ke mulutnya, mulai dari sayur, buah, ikan, daging-dagingan, sampai ke serangga-seranggaan juga kayak gitu. Nah, karena hewan ini hidupnya di daerah pesisir sungai, nah biasanya dia tuh makannya tuh sayur-sayuran yang ada di sungai, terusnya juga ikan dan juga serangga-serangga. Nah, kalau ditanya bagusnya gimana sih kasih makannya, sederhana aja teman-teman. Hewan ini berbeda, nggak kayak manusia yang perlu dikasih makan tiap hari. Cukup 2 hari sekali, asalkan balance perbandingannya antara sayur, buah, dan dagingnya itu cukup teman-teman. Nah, sekian sih kayak gitu teman-teman reviewnya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, jangan sungkan komen ya. Thank you, bye guys.